Sunday morning rain is falling. Still some color shares some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I'm in. Tahu crispy telur asin, cemilan murah yang rasanya enak banget. Tahu putih yang udah dipotong dadu terus masukin ke tepung basah. Setelah itu ditaruh di tepung kering. Dirata-ratakan ya biar terbalur rata dengan sempurna. Lumuri semua tahunya sampai kayak gini. Setelah itu langsung aja digoreng ke minyak panas. Goreng semua tahunya hingga crispy dan juga golden brown. Nah, kira-kira sampai warnanya kayak gini udah siap diangkat. Di wadah lain haluskan kuning telur asin. Lanjut tumis bawang putih. Tunggu hingga wangi, masukkan kuning telur asin yang tadi udah dihaluskan. Setelah itu diaduk-aduk deh biar semua tercampur rata. Karena aku suka pedas jadi aku tambahin irisan cabai rawit, daun bawang, dan semuanya diaduk rata. Ini sih parah banget wanginya. Setelah itu masukin tahu yang tadi udah digoreng, kaldu jamur, dan juga garam. Aduk-aduk lagi hingga tahunya terbalur dengan rata. Dan setelah itu udah siap dihidangkan. Nah, ini dia tahunya. Resepnya super duper simple. Guys, hari ini aku mau bikin martabak telur. Ini caranya simpel banget. Pertama aku mau potong daun bawang nih. Habis itu aku masukin 3 butir telur. Nah, habis itu aku masukin si Royco sama ladaku sedikit aja. Ini aku tambahin keju. Boleh dipakai, boleh enggak, terserah, bebas ya. Habis itu aku mau aduk-aduk semua bahannya biar tercampur rata. Kalau udah aku siapin kulit lumpianya, terus aku mau gulung-gulung si telurnya tadi sama daunnya tadi di dalam lumpianya. Nih, aku isinya sedikit aja ya guys dalamannya. Habis itu aku mau goreng di minyak yang udah panas. Ditunggu sampai agak kecoklatan deh, jangan lupa dibalik-balikin. Jadi dia martabak telurnya ini enak banget guys. Apalagi kalau dimakan hujan-hujan ini enak banget. Woi beneran. Pokoknya kalian jangan. Ada sayur sawi di kulkas kayak pengen bikin gitu. Apalagi pakai tahu. Gampang banget, tinggal dioseng-oseng nih bawang putih sama cabai. Terus masukin tahunya yang udah dipotong-potong. Setelah itu masukkan sawi yang udah dipotong-potong jadi kayak gini. Kira-kira ini ada 4 ikat sawi gitu. Terus masukin air dulu, tapi dikit-dikit aja. Nah, di sini aku pakai topping bakso. Toppingnya bebas ya, terus ditambahin garam, lada, bumbu penyedap. Aku juga pakai saus tiram. Secukupnya aja, guys. Diaduk-aduk dulu, terus di sini aku pakai 1 telur. Kayak gini nih. Tunggu hingga meresap banget. Menu mewah anak kas. Pecahin telur. Orak-arik. Masukkan cabai. Orak-arik. Masukkan air. Penyedap rasa. Campur-campur. Masukkan kecap manis. Manisnya kayak aku. Aduk-aduk. Tunggu sampai mendidih. Masukkan bawang daun. Aduk-aduk sebentar. Sajikan pas lagi panas-panas. Kasih bawang goreng. Makan sama nasi panas. rasanya luar biasa. I'll be yours. 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐 내 인공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가. Ini namanya fuyung hai guys. Bahannya juga aduh simple deh, tinggal diiris-iris doang kok itu kolnya. Lalu ini daun bawang diiris-iris juga. Lalu semuanya dimasukin di dalam satu wadah dan ditambahin 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena ataupun sagu. Nah, ini gue tambahin daging kalengan nih kepiting ataupun juga bisa daging udang. Lalu campurin 4 butir telur, merica bubuk, garam dan penyedap rasa guys. Lalu diaduk-aduk seperti ini sampai dengan rata ya. Lalu siapin minyak agak banyak dan apinya besar, lalu dituangin seperti ini tuh adonannya. Nah, tungguin sampai
kiri-kirinya atau sisi-sisinya menguning atau golden brown dan ditutup. Nah ini siapin buat bahan sausnya. Bawang putih yang digeprek, saus tomat, saus sambal, air, dan ditambahin sama kecap Inggris, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Dimasak sampai kental seperti itu. Lalu dibalik adonan telurnya. Hai guys, kita bikin makanan yang kayak di drama Korea yuk! Pertama tteokbokki, pangsit, dan odeng kita rebus dulu setengah matang, masukin bumbu gochujangnya sesuai selera. Kalau suka rada kentelan boleh banyakkan biar lebih gitu ya. Habis itu masukin kayak cabai-cabean Korea gitu. Masukin telur, diaduk-aduk. Kalau aku sukanya agak kental-kental. Terus masukin mozzarella juga jangan lupa. Nih, diaduk-aduk sampai matang dan jadi deh. Siapa yang kuat sih nahan godaan ini? Hari ini aku mau bikin orak-arik buncis telur. Pertama-tama aku pecahin 6 butir telur. Aku nggak mau pakai banyak-banyak, telurnya cukup 6 aja. Kemudian diorak-arik kayak gini. Kalau telurnya udah matang, sekarang waktunya aku bumbuin pakai bawang merah, bawang putih. Aku juga masukin cabai merah. Terus aku tambahin jahe sama lengkuas. Jangan lupa diaduk-aduk terus sampai matang. Kemudian tambahin 1 batang serai. Tambahin juga terasi, aduk lagi sampai telurnya menyatu dengan semua bumbu, kemudian baru masukin buncis. Terus aku masukin wortel juga yang udah dipotong-potong. Ini prosesnya gampang banget, cuman diaduk-aduk aja. Terus jangan lupa tambahin air biar matang merata. Sekarang waktunya aku bumbuin pakai saus. Aku tambahin juga MSG. MSG tuh micin ya guys. Terus tambahin juga kaldu bubuk. Nah ini dia, aku tambahin selera saus tiram biar rasanya tuh makin sedep banget. Terakhir aku bumbuin pakai lada bubuk dan ini bener-bener perfect. Menu ala anak kos, murah meriah dan lezat. Endulita guys. Nah jadi stepnya iris tipis-tipis bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar. Lalu di sini biar nyesnya pakai cabai rawit. Nah di sini gue telur itu gue ceplok dan dikasih garam sedikit. Lalu di sini gue gorengnya itu sampai kering guys. Siapa dari kalian kalau bikin telur ceplok ini kering berarti kita satu server. Lalu siapin minyak secukupnya, ditumis bawang merah bawang putih sampai dengan coklat seperti itu. Lalu masukin bahan-bahan lainnya. Lalu masukin deh nih sarden yang kecil aja. Ini gue beli cuma 9.000, murah meriah kan. Nah jangan lupa deh sisaannya dari bumbunya diudek-udek sama air. Nah, udah tinggal dimasak-masak semua. Jadi gampang, makan pakai nasi hangat, pakai nasi putih. Enak banget. Selamat mencoba dan Siapa yang suka roti abon? Yuk kreasikan menjadi egg floss roll. Ini tuh terinspirasi dengan floss rollnya Bretok, tapi ini versi yang low budget dan tentunya gampang. Pertama-tama roti tawar dipotong dulu ujung-ujungnya, lalu digepengin dengan roll pin, lalu kocok 2 butir telur, dikasih daun bawang dan dadar di teflon panas. Ini telurnya harus tipis ya. Aku bikin 2 untuk telur dadarnya ini untuk jadi cover rotinya nanti. Nah disusun kayak gini, lalu dibeli roti di atasnya dan di atas roti itu diberi mayonnaise, diratakan, baru deh dikasih topping flossnya atau abonnya. Terus diratain. Nah ini challengingnya ini di bagian waktu kita ngerollnya ini loh. Jadi aku sarankan rotinya harus bener-bener tipis waktu digepengkan ya. Baru deh kita ngeroll kayak gini nih. Setelah itu kita taruh lagi mayones di bagian atas, lalu beri topping lagi abon. Baru deh dipotong-potong. Anakku bilang ini enak. Hari ini kita bikin nasi telur mentai. Bahannya sederhana dan gampang dibuatnya. Pertama kita bikin saus mentainya dulu. Nah sebenarnya saus mentai itu pakai tobiko, tapi kalau nggak pakai tobiko juga enak kok. Nah sausnya udah jadi, sekarang kita bikin telur yang fluffy. Pertama kita pakai 3 butir telur, terus kita pecahin dan kocok hingga rata. Terus kita masak di teflon anti lengket, kasih 1 sendok makan minyak, tujuannya biar telurnya fluffy. Nah kita aduk pakai sumpit sampai kayak gitu. Oh ya, apinya pakai api sedang ya, dan gak perlu dibalik telurnya. Sekarang kita siapin nasi, kasih telur yang udah kita masak, dan jangan lupa tambahin saus yang udah kita buat. Karena di sini aku punya blowtorch, jadi aku pakai aja. Kalau kalian nggak punya nggak pakai nggak apa-apa. Terakhir aku kasih rumput laut, daun prei sama wijen sangrai. Wah fix banget ini, semuanya pasti bisa coba buat. Bahan yang murah dan caranya nggak ribet dan rasanya enak banget woi. Buruan bikin, ceceku. Halo, aku mau bagi tips nih buat bikin telur gulung anti gagal. Bahannya simpel banget loh, cuma pakai 2 butir telur, terus kalian kocok. Tips yang pertama itu kalian masukin air 6 sendok makan, terus tinggal dibumbuin dah pakai sedikit chicken powder sama 1/4 sendok teh garam. Kemudian tinggal dikocok, nanti telurnya bakal encer kayak gini.
Tips yang kedua, kalian masaknya itu pakai minyak yang banyak, minyaknya harus super panas dan apinya gede. Terus untuk takaran telur yang digoreng itu cuma pakai 1 sendok sayur aja ya. Habis itu tinggal gulung, jadi deh. Nih aku kasih contoh kalau minyaknya belum panas, telurnya itu gak bakal bisa digulung kayak gitu. Nah kalau ini contoh minyaknya kalau udah panas, telurnya tuh bakal ambiar terus bisa digulung deh. Oh ya jangan lupa minyaknya ditirisin ya. Udah deh bisa langsung dimakan. 2 telur itu jadinya 8 tusuk loh. Kalian tinggal makan pakai